Dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan Undang-Undang IT, sehingga diharapkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dapat terwujud sesuai dengan Surat Edaran Kapolri nomor SE/Romawi 2/2021 tentang kesadaran budaya beretika melalui media sosial. Melalui surat edaran, Polri dihimbau senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif, sehingga menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Sejalan dengan kebijakan Kapolri, Kapolresta Tegal AKBP Rita Wulandari pada hari ini Kamis 25 Maret 2021 melaksanakan mediasi antara Dandim 0712 Tegal Letkol Infantri Sutan Padapotan Siregar sebagai pelapor dan Basri Budi Utomo Ketua GNPKRI sebagai terlapor di Mapolresta Tegal. Upaya itu ditempuh dalam rangka mengedepankan restoratif justice, adalah sebuah pendekatan dengan menggelar pertemuan antara terlapor dan pelapor dengan tujuan menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan tetap mengedepankan keadilan yang restoratif. Ada satu kebijakan dari Polri, aturan untuk kasus-kasus tersebut diharapkan bisa dilakukan satu penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau keadilan restoratif, keadilan restorasi. Nah, ini tadi ada prosesi mediasi, istilahnya untuk bahasa umumnya musyawarah, ya kan, untuk mencari hal-hal yang bisa diselesaikan dengan damai sehingga tidak semuanya berujung ke pengadilan. Seperti yang telah banyak diberitakan bahwa Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia GNPKRI Basri Utomo dilaporkan Komandan Kodim 0712 Tegal Letkol Infantri Sutan Padapotan Siregar ke Polresta Tegal. Saya yang melaporkan bahwa telah merasa cemarkan nama baik institusi saya yang saya pimpin saat ini, tercemarkan nama baiknya oleh tweetan beliau atau oleh unggahan beliau di Facebook. Itulah yang saya laporkan. Basri diduga telah mencemarkan nama baik institusi Kodim 0712 karena menyebarkan berita bohong di media sosial. Basri diduga melanggar 4 pasal, yaitu pasal 46 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 dan pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sayangnya, langkah dan upaya Kapolresta Tegal sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil. Ya, pada intinya masing-masing punya prinsip sendiri ya. Saya tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap lembaga TNI khususnya, dan tidak mungkin saya lakukan. Jadi pengumuman rilis pada saat itu, pemberitahuan itu, saya sifatnya memberitahu, tidak ada dengan tujuan mencemarkan nama baik, bahwa di Dandim, ya kan, diduga terjadi, bukan Dandim yang melakukan. Dandim itu kan barang padat, bukan barang bergerak. Ngawur nanti, ya kan, diduga terjadi tindak pidana korupsi di dalam institusinya, bukan institusinya itu bukan di dalam institusinya, begitu ya. Yang dilakukan oleh oknum TNI kan gitu. Saya minta maaf, bagaimana saya tidak melakukan kejahatan kok. Yang saya lakukan justru kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Saya melaporkan ya kan dugaan korupsi tadi. Kecuali saya melakukan kejahatan, nah saya minta maaf. Terlapor Basri tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf kepada Infantri Sultan Padapotan Siregar sebagai pihak pelapor yang merasa dirugikan dengan tercemarnya nama baik institusi Kodim. Sementara itu, Basri membenarkan gagalnya upaya mediasi dengan bahasa masing-masing punya prinsip. Menurutnya, bahwa pihaknya tidak bersalah, tidak merasa mencemarkan nama baik. Dugaan korupsi yang dilontarkan dalam akun Facebook lembaganya ditujukan kepada oknum TNI, bukan institusinya. Dengan gagalnya upaya mediasi, dimungkinkan Polres Kota Tegal akan kembali melanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Teguh Haji Wiguno melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah.